motor atau mungkin dibiarin retake aja. Jadi tentunya ini bakal menarik clinch. Tentunya pemain ini akan diberikan agent favoritnya, agent yang bisa dia andalkan. Ini bakal menarik banget sih. Dari map Haven, perubahan yang dilakukan oleh Persija tentunya necessary. Ior akan bermain dengan old school, Killjoy. Sementara itu Bonkers dari segi agent selection juga cukup unik. Tidak ada flash yang akan mereka gunakan. Begitu pula dari Persija. Nos akan menggunakan Raze sebagai attackers dan sebagai entry fragger. Sewars langsung swing flinch. Tiba-tiba aja dapetin satu kill tapi langsung ada refract cepat. Bahkan 3 kill dari Bonkers, Nos, Erdu dan juga Scroll. Tapi masih ada Famous tentunya dari arah long. Sekali lagi rotasi akan dilakukan oleh pemain-pemain Bonkers. Karena mereka sudah mengetahui bahwa ada 2 pemain tadi dari arah side A, side C kali ini yang ternyata akan mereka hit. Dan retake akan dilakukan oleh Persija. Yap, Famous dan juga Ior masih sedikit second guessing karena memang mereka belum adaptasi, tapi di situ Ior tentunya akan mendengar sound cue dari plan yang dilakukan oleh Tix di sini, dan tentunya pemain-pemain Bonkers akan masuk ke formasi post plan mereka. Ior akan berusaha bermain dari Haven, tapi di depan smoke ini ada 3 pemain. 3 pemain yang ready untuk sambut seorang Ior, tapi at least dapat 1 kill ke arah Nos. Dan 3 pemain tersebut yang tadi nge-stack membuahkan 1 kill untuk pemain-pemain Bonkers. Sementara itu Famous, the God himself, what can he show us? 1 buah ghost di tangan, akan mencoba mencari pemain-pemain Bonkers. 1 kill belum didapatkan, masih berusaha tapi bukan ke arah Ardew. Tapi at least Tix masih bisa nge-shutdown seorang Famous, dan tadi unreal flick dari seorang Famous, tapi sayangnya Tix masih bisa untuk melakukan refract tersebut. Famous lagi-lagi, tapi ya belum cukup untuk Persija. Itu udah ngeri banget sih jujur, itu Famous. Udah pakai headshot ke permainan dari Famous sendiri. Dan nampaknya kita ngelihat dari sisi waktu sudah mulai berdetik kembali. Nampaknya sudah ada isu yang ke-resolve antara Persija dan juga Bonkers dari segi teknis. Kita akan segera kembali masuk ke dalam pertandingan. Ronde yang kedua akan segera dilakukan, di mana Bonkers tentunya mereka memiliki keunggulan senjata dibandingkan dengan Persija yang tidak akan melakukan investasi lebih dalam ronde kali ini, kecuali sebuah Sheriff yang memang digunakan oleh Famous. Silong akan di-hit kali ini, hanya ada sebuah turret dari Ior yang akan menahan, dan tanpa ada kesulitan sama sekali langsung dihancurkan oleh Nos. Wall sudah didirikan dan Minimize akan melakukan planting. Sekarang retake situation, 5-man retake harus dilakukan, tapi masih ada Scroll yang menahan dari arah spawn. Berhasil mendapatkan Asteris, bakalan nge-swing kali ini, flinch, dash in, dan Erdu yang akan mampu mendapatkan flinch. 3 melawan 5 sekarang, satu persatu pemain-pemain dari Persija mulai terkikis, dan itu dia flawless untuk Bonkers. Yap, round yang relatif aman dan relatif enak ya untuk Bonkers, karena memang ya mereka nggak investasi lebih. Untuk Persija hanya ada Sheriff di tangan seorang Famous yang sebenarnya bisa merubah keadaan, tapi tadi memang push dari Bonkers terlalu cepat, dan Ior hanya memiliki 1 buah turret, tentunya nggak bisa nge-delay push karena memang nggak memiliki Nano Swarm, nggak memiliki Armor. Tapi ini kemudian pertanyaan untuk Killjoy di Haven, soalnya Haven itu adalah map yang cukup besar dan ada mekanik proximity di tangan seorang Killjoy. Tentunya kalau ditinggalin pasti mati trapnya, dan ini kemudian akankah menjadi pisau bermata dua untuk tim Persija Esports. Tapi at least round ini mereka udah bisa beli senjata, langsung pas hit ke arah garage, tentunya terspot oleh alarm bot. Ior mempersiapkan diri tapi naiknya ke arah window, di situ flinch, double kill bahkan, tapi Ardu bisa melakukan refract. Sementara itu Asteris juga ikut dalam pesta tersebut. Asteris double kill bahkan, Ardu masih bisa berbicara dengan 2 killnya tapi harus reload, dan Ior langsung tutup round tersebut begitu saja. Memang Bonkers memiliki senjata yang tidak terlalu baik, maka dari itu mungkin mereka memilih untuk pass hit, tapi Persija lebih sigap dengan flinch yang tadi mendapatkan 2 killnya. Iya, hampir banget tadi Erdu. Dia bisa membalikkan keadaan bagi Bonkers, tapi emang udah cukup sulit karena Persija mereka menang dari segi jumlah pemain.
Dan mereka juga menang dari segi jumlah ekonomi tadi. Senjata yang mereka miliki jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan Bonkers. Dan sekarang Bonkers Erdu akan menggunakan operator Tour de Force. Famous udah settle in, berhasil mendapatkan Nos. Tapi untungnya ada refract cepat dari Tix. 4 melawan 4 sekarang Flinch akan menggunakan Blade Storm di ronde kali ini. Di mana tempo permainan kembali diperlambat. Scroll sendiri masih menahan dari arah spawn. Menunggu mungkinkah adanya push yang ingin dilakukan oleh Persija. Rotasi mulai dikerahkan sekali lagi oleh Bonkers. Nampaknya Garage kali ini yang akan dihit oleh pemain-pemain dari Bonkers sendiri. Drone mulai diinisiasikan untuk nge-clear ke arah Garage. Masih ada alarm bot. Langsung dihancurkan. Seaside sepertinya yang akan jadi pilihan menarik. Untungnya masih ada smoke yang bisa dikerahkan oleh Asteris untuk menutup dari arah Grudgeling dan Flinch. Dia udah dapetin space yang begitu besar, tapi masih ada Erdu yang menahan dari arah luar A lobby. Mid mulai dieksploit oleh Minimize, dan itu dia Tix berhasil mengambil Flinch dan informasi pasti sudah masuk. Minimize bahkan bisa meraup 1 kill ke arah Asteris. 2 melawan 4 sekarang side A sendiri sudah kosong melombong. Dan Persija mau tidak mau harus melakukan retake dan tentunya Minimize. Dia berhasil memotong rotasi Rosefy. Terlalu banyak yang harus dia lakukan. Memang dia mampu untuk menumbangkan Minimize. Tapi apa lagi yang bisa dia raup? Karena 3 pemain dari Bonkers sudah siap untuk melakukan pause plan. Bahkan 2 ultimate pun ready dari sisi Bonkers sendiri. Ya, Bonkers memiliki banyak sekali peralatan yang akan tentunya memperlambat Rosefy. Rosefy pun tahu bahwa there's no chance untuk melakukan retake ini, jadi dia akan berusaha untuk menggenggam Vandal ini hingga akhir hayatnya, karena memang 1 buah Vandal ini akan sangat berharga untuk round-round selanjutnya. Perekonomian dari Persija pun bukanlah yang terbaik, tapi lihat ada Tix yang mencari dan meng-hunt down seorang Rosefy. Ditemui seorang Tix, orang Rosefy dapat kill, dan itu adalah kill yang cukup enak dan penting bagi Persija, at least bisa melukai perekonomian dari Bonkers. Tapi lihat Ardiu punya 4.500 credits yang tentunya akan semakin menambahkan perekonomian dari Bonkers. Dan ini saat kill yang sangat penting untuk Tix, itu udah menjadi signal bahwa mereka harus rotate. Karena Flint sudah nge-push jauh, itu tentunya gak bakal lagi ada orang kedua di arah A-side. Dan Bonkers langsung mengeksploitasi hal tersebut. Timing yang pas, tempo yang sangat lambat, dan ya bisa berubah-ubah oleh Bonkers di sini. Permainan yang sangat rapi ditunjukkan oleh perwakilan dari Oceania kali ini. Kita masuk ke round yang kelima, yang dimana memang Persija akan melakukan mix by Asteris lagi-lagi dengan bakinya di situ. Sementara itu Rosefy masih akan menggunakan 1 buah Vandal. Famous, stop it, Famous. Through the door bahkan itu. Oke. Famous. It's insane, tapi look at Bonkers udah masuk ke arah side. Pas dengan double kill-nya. Famous udah nge-unlock showstopper, tapi sayangnya langsung di wall. Tentunya nggak enough untuk Famous, dan itu artinya showstoppernya udah hilang dari kantongnya. Tapi Ardiu sudah berada di arah B-side, akan nunggu rotasi-rotasi dari pemain-pemain Persija. Famous dan Asteris udah bisa mendapatkan upgrade arsenal, tapi A-side langsung kosong melompong akan diisi oleh pemain-pemain Bonkers dengan plan yang dilakukan oleh Minimize. Sementara itu Asteris akan terkena trademark, tentunya akan ter-reveal posisinya, informasi sudah masuk, dan Ardiu akan nge-cut off. Tapi apakah dia expect bahwa ada Ardiu? Enggak, karena Ardiu langsung memecahkan kepala dari Asteris. Tentunya Famous 1v3 situation, it's all on you to try to clutch this round. Tapi Famous tentunya akan berusaha sekuat tenaga. Post plan yang sangat kuat dari pemain-pemain Bonkers. City spawn sudah diisi, dimasuki oleh seorang Ardiu, dan tentunya ini akan menjadi safe untuk Famous karena Spike terus berdetik. Timing akan mempertemukan Famous dengan 2 pemain dari Bonkers. Step yang tentunya akan didengar oleh Famous. 1 kill karena Nos, tapi bukan yang kedua karena Minimize langsung nge-trade. Dan itu lagi-lagi menjadi round untuk Bonkers. Dan tadi Famous at least bisa mendapatkan entry kill yang sangat questionable. Through the door, wallbang dapat kill dengan 1 buah sheriffnya. Wah. Nah, ini ya dari oh my god, dari Famous itu udah banget sih Scroll.
Dia bahkan nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Lagi-lagi memang dari Persija mereka nggak pakai senjata yang lebih unggul sih. Jadi begitu sulit kalau misalkan mereka mau untuk ngambil fight jarak jauh. Mereka menang dengan meyakinkan 3 lawan 1, 2 lawan 1. Jadi tentunya Persija mereka nggak mau ekonomi diambil alih oleh Bonkers seutuhnya dan juga sepenuhnya. Nampaknya sekarang kedua duelis dari Persija akan mengambil kontrol yang besar dari arah A-Long, di mana akan ditemani oleh Rosofai juga dengan recon yang dia miliki. Tapi dari Bonkers, mereka memiliki rencana lain Garage kali ini yang akan mereka isi. Dengan inisiasi push yang begitu cepat, Erdu langsung mengambil angle ini. Ada Molly yang menahan Ior dari arah backside, mampu mendapatkan 1 kill. Orbital Strike dibuka, tapi Ior nge-swing. Mampu mendapatkan 2 kill. Nos pun tumbang against all the odds. Tapi masih ada Scroll dengan Shock Dart. 2 melawan 4 sekarang. Famous pun sudah menusuk dari arah belakang. Menyisakan Tik seorang diri. Spike memang dia miliki. Tapi kontrol, begitu pula teman. Begitu pula informasi, tidak dimiliki sama sekali. Dan sudah ditahan oleh Flinch, miss the shot. Masih ada dash untungnya. Tapi Tix berhasil mendapatkan Rosofai 1 melawan 3 sekarang. Terlihat mengerikan. Memang mampu mendapatkan Flinch. Tapi untungnya Asteris nge-swing di waktu yang tepat. Dan berhasil memenangkan ronde bagi Persija 4-2 skor sementara. Ya itu terlihat mengerikan sih memang. Tix ya, Tix lagi panas-panasnya, lagi step up banget 2 map terakhir. Tapi Ior di sini diimpit sama semua utility. Orbital Strike, Showstopper masih bisa bertahan meski pada akhirnya ter-take down oleh 1 buah shock dart yang ditembakkan oleh Scroll. Tapi ini Tix hampir tajam untuk Persija, karena memang masih berusaha untuk meraup semua kill yang demi round, terus nge-push untuk mendapatkan kemenangan, dan Bonkers tentunya nggak mau hal tersebut terjadi lagi. Dan tadi Persija nice hold, nice side shutdown di situ oleh tim Persija Esports, dan kita akan masuk ke round yang ke-7. Masih terpaut 2 angka, masih sangat early untuk berbicara. Tapi lihat agresivitas dari Flinch lagi-lagi dengan operator yang kita tahu bahwa ini sangat tajam. Pemain-pemain Persija ngosongin di side-nya, yakin banget bahwa pemain-pemain Bonkers akan bergerak ke arah A side. Sound Q tampaknya akan menjadi prioritas utama bagi seorang Famous yang memang duduk santai di arah window. Masih menunggu untuk melakukan execute bagi pemain Bonkers. Ada 1 buah operator yang ditembakkan oleh Ardiu tapi nggak connect ke arah Ior. Ior langsung berdansa di balik Gravity. 1 kill tapi nggak yang kedua karena Minimize langsung dapat double kill dengan sangat cepat. Kontrol dari side dimenangin dan Minimize langsung ngerisarek seorang Nos. Bangkit lagi dari tidurnya di situ. 5 melawan 3 maksudnya. Penshell akan sedikit ke chip of HP dari seorang Tix. Molotov dikeluarkan. Tapi Flinch miss the shot. Sayang sekali nggak dapetin kill ke arah seorang Nos yang tadi sempat terlihat di scope-nya. 3 melawan 5 tentunya ini akan sangat berat untuk Persija melakukan retake. Dan memang perekonomian mereka pun tidaklah yang terbaik. Tentunya harusnya ada call save. Tapi at least mereka ingin berusaha untuk mendapatkan beberapa kill, dan tentu saja Flinch sudah cabut ke arah spawn. Asteris akan menunggu beberapa exit frag yang bisa didapatkan, dan Famous akan berusaha untuk menunggu di arah window. Tentunya ini akan jadi round untuk Bonkers 25, tapi at least Persija bisa nge-save beberapa weapon yang cukup penting di sini. Yap, 5-2 skor sementara Bonkers. Menurutku sayang sekali tadi dari Ior, karena dia masih punya lockdown yang bisa dia gunakan di ronde tersebut ke arah side A. Tapi sayang sekali, lagi-lagi ini yang jadi masalah sebenarnya ini sih, Steam Beacon dari Brimstone ya. Itu kalau udah nge-swing udah susah banget body track. Karena swingnya itu plus 25% movement speed atau 20% gue lupa. Cuman itu udah ya sulit untuk dibaca mungkin dari sisi Persija sendiri. 25 skor sementara. Dan Persija masih mampu untuk mendapatkan 1 kill tadi dari Famous ke arah Nos. Tapi lagi-lagi refract cepat langsung diinisiasikan. Sayang sekali kali ini Rosofai membuka Hunter's Fury. Belum mampu menumbangkan Tix. 4 melawan 4 sekarang drone dibuka ke arah sewers membaca informasi. Posisi dari pemain Persija masih menahan. Masih ada 1 menit.
Drone akan menjadi balasan. Ada operator yang Right here. agresif sebagai attackers. Digunakan oleh Erdu. Rotasi mulai dikerahkan, regroup. Diinisiasikan oleh pemain-pemain Bonkers. Nampaknya side C yang akan menjadi side yang cukup menarik bagi mereka. Seraya 4 pemain ini mulai datang ke arah si long scroll. Masih punya Recon, masih punya Hunter's Fury. Erdu akan nge-hold angle ke arah backside. Ior menjaga dari arah Lox. Atau lebih tepatnya dari arah backside. Recon mulai dibuka, minimize. Buka slow di sana. Tapi masih ada Nano Swarm yang akan menahan Ior. Mampu mendapatkan 1 kill, tapi ada refrag cepat. Tidak sigap di sana. Membawa sebuah bola heal. 2 melawan 2 sekarang. Rosovai akan menjaga dari arah backside. Bakalan nge-swing kali ini. Dan ternyata Scroll yang mampu mendapatkan kill. 1 melawan 2 sekarang. Scroll akan melakukan planting. Dan Flinch datang dari arah Lox. Lihat ke arah default dan mampu mendapatkan Scroll. Menjadi 1 melawan 1. Operator melawan operator. Tapi ternyata Flinch missed the shot. Dan Erdu melakukan reposition. Untungnya Flinch berhasil membaca posisi dari Erdu. Dan itu dia Flinch showcase. 5-2 menjadi 5-3 seraya Persija berhasil mendapatkan angka. Itu terlalu close to comfort tadi. Flinch lagi-lagi 1 melawan 2 menunjukkan alasan mengapa dia memang menjadi sniper utama dari Persija. Tadi Ardiu pun sedikit kelabakan dan sedikit was-was karena memang operator dari Flinch tajam banget ini. Yang ketiga dia coba untuk reposition sambil menggunakan headhunter-nya, tapi it's not enough karena memang Flinch pada akhirnya yang bisa mendapatkan clutch tersebut. Dan slowly mereka akan berusaha untuk mendekati Bonkers. Terpaut 2 angka kali ini. Dan langsung ada early push dengan Steam Beacon lagi-lagi cosplay Neon dipertunjukkan dengan Steam Beacon tersebut. Fast push ke arah B-side, Recon pun dilesatkan tapi ada wall juga oleh Minimize yang langsung ngeblok pandangan dari pemain-pemain Persija Esports. 1 kill oleh Nos yang cukup cepat dan spike plan, dan itu saja drive by langsung dilakukan oleh pemain-pemain Bonkers. Famous sementara itu ada 1 buah lockdown tapi Hunter's Fury yang dikenakan oleh Scroll yang ngedelay diffuse-nya di situ. Sementara itu lockdownnya pun masih berjalan. Diffuse di stick, Flinch dapat diffuse-nya. Dan itu menjadi untuk Persija Esports somehow. Scroll missing all of the shots yang digunakan oleh Hunter's Fury-nya dan lockdownnya masih berjalan. 4-5 untuk Persija miraculously mendapatkan kembali round tersebut. Terpaut 1 angka sekarang. Gimana caranya? Scroll udah buka Hunter's Fury, tapi nggak ngancurin lockdown. Itu gue udah percaya banget, oke ini lockdown bakal hancur dan bakal dipush sama pemain-pemain Bonkers. Ternyata tidak, ternyata lockdown tersebut gak hancur dan Nos. Dia kena efek lockdown dan dia nggak bisa ke wallbang ataupun nembakin smoke. Dan menggagalkan defuse 5-4 sekarang Bonkers. Mereka masih punya ekonomi untuk dimainkan di ronde kali ini. Crutch mulai diambil perlahan tapi masih ada alarm bot yang belum dihancurkan. Sekarang baru akan dihancurkan. Tentunya pemain-pemain Persija harus aware dengan posisi ini. Tapi dari Bonkers sendiri mereka tidak akan melakukan commit. Melainkan rotasi mulai mereka lakukan. Drone akan jadi inisiasi pertama. Dan lokasi operator terreveal. Flinch bakal ngepick lagi dan mampu mendapatkan Erdu. Langsung dash out, tidak ada refrag yang bisa dilakukan. Dan tidak ada resurrection juga yang available dari Minimize. 4 melawan 5 sekarang. Masih bermain dari arah balik smoke. Usaha untuk nge-clear angle demi angle. Ada rotasi sudah dilakukan oleh Persija. 3 pemain sudah menjaga. Atau lebih tepatnya 4 pemain sudah menjaga sekarang. Seraya Aseris mulai datang. Famous mampu mendapatkan 2 kill. Bubot pun masih mendapatkan Nos. Dan Ior pun datang dari belakang double kill yang cepat. Dan akan mempersembahkan flawless bagi Persija. 5 sama. Dari 1-4 Persija mengembalikan keadaan dan menyamakan kedudukan angka. Yep, ini dia Flinch lagi-lagi. Pas banget timingnya, pas ditutupin smoke langsung dapat kill. Dan ini yang kita ingin lihat dari Persija. This comfortability untuk bermain dan ngajakin pemain-pemain Bonkers untuk duel, karena memang Persija Esports aim-nya gak kalah bagus, bahkan lebih bagus mungkin. Ya, itu subjektif, tapi pada akhirnya mereka bisa untuk nge-shutdown side demi side. Dan ya, ini nunjukin betapa kuatnya firepower dari tim Persija Esports. Lagi-lagi fast hit tampaknya B akan menjadi pilihan utama. Lagi-lagi dengan
Wall, dan juga Recon. Begitu saja langsung dimenangin B-side-nya. Sementara itu akan lari kocar-kacir pemain-pemain Persija Esports untuk melakukan retake. Bloodstorm dibuka, dapat yang pertama kayaknya enggak, masih missing all of the shots, all of the Bloodstorms. Nggak connect sama sekali, tapi diffuse-nya langsung di-take oleh Ior. Orbital Strike at least udah bisa di-halfin oleh seorang Ior. Orbital Strike dari Tik sudah keluar, dan tentunya akan dicoba untuk di-TB. Asteris half defuse akan diusahakan, tapi ada Molotov. Asteris masih nggak defuse, sementara itu Famous mendapatkan beberapa kill, dan itu lagi-lagi round untuk Persija. Somehow mereka bisa mendapatkan defuse meski udah dilemparin berbagai macam utility, Orbital Strike, Molotov. Dan ini yang menjadi problem untuk Bonkers. Di saat mereka udah menangin side-nya, oke dapat plan, tapi bagaimana kemudian mereka bisa melakukan post plan? Karena semua pemainnya keluar. Dan Persija memiliki banyak utility untuk mendukung mereka melakukan fight defuse. Yang pertama deh kemarin, tadi Ior memiliki lockdown, dan kali ini ada Molotov dari seorang Asteris, ada satu buah Sky Smoke, dan juga Famous yang keluar dengan showstoppernya. Ini bener-bener well played banget Persija. Famous tuh nggak peduli lagi. I'm just here to mess up your day. Ini Rosefy sih MVP gue bilang. Dia nebein dong depan Asteris. Dah pokoknya gue TB-in, gue jadi living armor kan. Dan bener aja Asteris yang bisa dapetin spike defuse Living tersebut. armor. Iya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam last round in the half. Ronde terakhir di first half. Dan Bonkers nggak punya senjata yang maksimal. Untungnya Erdu masih punya Tour de Force yang bisa dia gunakan di ronde kali ini. Nampaknya sekarang Bonkers kembali cari informasi terlebih dahulu dari arah side out. Drone dibuka, tapi nggak berhasil untuk nge-clear besi ke arah sewers. Rotasi kembali dilakukan, nampaknya side C kali ini yang bakal di-hit, di mana Ior sudah melakukan push, dan itu knife out. Ior mampu mendapatkan 2 kill. Meskipun memang ada refrag yang bisa dilakukan oleh Minimize, but the damage has been done. Dan Slonong Boy Flinch mampu mendapatkan 2 kill, dan itu dia slowly but surely crumbling untuk Persija. Namun entah bagaimana caranya Erdu sudah berhasil mengambil angle dari arah spawn. Memang berhasil untuk mendapatkan 1 kill, namun dia akan nge-swing tapi miss the shot dan mampu untuk mendapatkan flinch. Untungnya dengan keunggulan jumlah pemain, Persija akan berhasil untuk memenangkan ronde tersebut. Seraya Asteris yang akan mampu mendapatkan kill ke arah Erdu. 7-5 skor, sementara Bonkers mereka tertahan di angka 5. Dan ini basically Persija udah mulai bisa ngebaca sih cara permainan dari Bonkers yang nahan di arah base. Dan ya udah, dari Persija mereka yang akan jemput bola. Bakal di-push abis-abisan tadi dari Ior. Ya apalagi memang playstyle agresif bundle itu emang mendukung Persija banget sih ya. Lihat tadi Famous nebein temannya, terus tiba-tiba udah nge-push. Ior pun ikutan tadi dapat double kill, nge-swing dari arah C, dan ya lagi-lagi Flint. Semuanya step up banget sih. Dan Rosefy pun meski cuma punya 2 kill, dia juga nge-support teammate-nya dengan drone-nya yang ditembakkan, dengan recon yang ditembakkan juga. Semuanya just coming to play, dan ini sebenarnya yang dibutuhkan Persija. Dan ya mereka sekarang akan berubah sisi atau switching sides kali ini, bermula dengan attacker side tentu memiliki keunggulan 2 angka dari Bonkers, dan tentunya Bonkers akan sedikit kelabakan karena tadi memang berkali-kali mereka menangin kontrol dari B. Mereka juga nunjukin ke Persija, oh lu mau main agresif, gue juga bisa main agresif. Tapi bedanya adalah Bonkers nggak punya backup plan di saat mereka udah enter side, dapat plan, oke, dapat wall setupnya udah cantik semua, udah bersih. Setelah itu apa? Bener-bener langsung Persija bisa nge-counter hal tersebut. Utility-nya di stack, punya Molotov, Sky Smoke segala macam, bahkan mereka sampai jadi human shield. Bahkan ini bener-bener bagus banget retake demi retake yang dilakukan oleh Persija. Tapi tentunya Bonkers kita nggak bisa nge-count them out karena memang mereka masih bisa memiliki beberapa trik-trik atau resep-resep yang belum ditunjukkan di map kali ini. Tentunya akankah kita lihat overtime lagi? Karena memang kedua tim ini neck to neck sangat sengit. Dan kali ini hanya terpaut 2 angka, tapi at least Persija bisa mengungguli hal tersebut. Dan pergerakan dari pemain Persija melihatkan bahwa mereka akan bergerak ke arah seaside di sini. Dan lagi-lagi Flinch yang tampaknya akan memimpin jalannya penyerangan dengan frenzy-nya di sini. Tahun ke-13 akan segera dimulai. Berusaha untuk mengambil si kontrol tentunya. Hanya ada seorang Tix yang standby di situ.
Jumping pick udah nge-spot dan itu menjadi cue untuk pemain-pemain Persija agar masuk. Sky Smoke pun dibuka, mempersiapkan diri tapi terkena pain shell di situ. 9 HP seorang Flinch tapi Famous lagi-lagi menjadi menace di situ, bahkan semuanya tapi Ior clean kill ke arah Flinch yang harus mati di tangan temannya sendiri. 2 melawan 4 tapi nggak apa-apa karena memang side spike-nya udah di plan. Ardiu hanya memiliki shorty dan juga headhunter, sementara di scroll udah di spot oleh Famous yang tadi langsung nge-swing ke arah scroll. Ardiu, good luck my friend. Headhunternya yang akan menjadi kunci dari round ini, tapi tentunya nggak bisa berbuat banyak karena memang pemain-pemain dari Persija Esports masih menyala dan akan bertemu dengan Ior yang langsung nyambar kepala dari Ardiu. Dan Flinch tadi mati di tangan Ior, tapi it's all worth it karena 8 round udah berhasil dikantongin oleh Persija Esports. Nah ini bersih bisa dibilang dari Persija. Meskipun ada momen yang menyedihkan tadi dari Flinch, tapi ya nggak bisa disalahin juga sih, itu udah chaotic banget. Apalagi bisa dibilang pain shells yang dikeluarin sama Nos itu sakit banget, tertuju ke arah Flinch. Dan ya untungnya masih ada Famous tadi yang mengambil kendali dari arah Locks. 8-5 pistol round akhirnya dimenangkan oleh Persija. Dan ini membuka kesempatan lebar untuk mengungguli scoreboard. Langsung menuju ke arah side A secara cepat, double satchel in dan memastikan side sendiri clear. Bakal ada 3 pemain yang melakukan flanking yang akan dijaga oleh Ior. 1 kill sudah berhasil didapatkan. Erdu memang mampu mendapatkan Rose of Fight, tapi Ior triple kill ke arah scroll dan juga Nos menyisakan Tix dan juga Erdu. Flinch pun mampu mendapatkan Erdu yang terlalu lebar dalam melakukan jumping spot, menyisakan Tix seorang diri dari arah spawn. Hanya dengan sebuah classic, tentunya Famous tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk mengamankan 1 angka lagi untuk Persija. 9-5, semakin menjauh Persija. Tentunya tadi memang ya kita lagi-lagi yang seperti kita udah bilang berkali-kali di setiap match bahwa memang tadi adalah eco round bagi Bonkers, tapi tadi Ior benar-benar nge-hold. Sebenarnya tadi bisa di take down, tapi memang lagi on point banget Ior untuk nge-hold flanknya. Bersama dengan tadi ada 3 pemain Bonkers yang berusaha untuk nge-wrap around dan mendapatkan kill. Tapi at least Ior masih bisa bertahan, nge-hold A lobby di situ, dan kita masuk ke round yang ke-15 kali ini. At least Bonkers bisa melakukan rebuy ataupun buy terhadap persenjataan yang lebih superior di sini. Sementara itu tentunya Persija dengan persenjataan yang minim akan melakukan fast hit. Flint sudah masuk ke arah side. Ada cloudburst yang nutupin pandangan dari Minimize, tapi wall langsung dihancurkan. Tix double kill, bahkan Tix triple kill bahkan Tix. Sementara itu Rose of Fire masih bisa membalas, tapi 1 melawan 4 dengan 1 buah sheriff. Dan permainan agresif dan high tempo oleh Persija Esports nggak membuahkan hasil karena Tix tadi nangkap basah 4 atau 3 pemain bahkan yang tadi langsung ditangkap oleh Tix. Ya ini udah terlalu sulit sih, apalagi karena memang Bonkers mereka pakai senjata yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Persija sendiri. Jadi tentunya mereka nggak mau ya untuk melepas unggulan ataupun potensi untuk memenangkan ronde tersebut. 9-6 skor sementara Persija. Ini barulah ronde sesungguhnya bagi mereka. Nah, mereka akan menggunakan senjata yang sama unggulnya dengan Bonkers. Karena langsung ada slow yang dikeluarkan oleh Minimize menuju ke arah window garage. Begitu pula Recon yang tidak mendeteksi siapapun sayangnya dari arah mid. Flinch yang akan jadi garda terdepan nampaknya kalau misalkan kita lihat dari segi posisi dan juga spy carrier. Plan ke arah side B akan dilakukan. Nano Swarm juga sudah disiapkan. Flinch akan melakukan planting, masih punya dash. Tentunya dia akan dash out dan post plan akan dilakukan. Dimana dari Nos dan mengambil high angle dari arah second level. Usaha untuk menghancurkan Nano Swarm dengan paint shells atau lebih tepatnya dengan satchel, tapi Flinch yang akan mampu mendapatkan kill ke arah Tix dari arah Garage. Famous berhasil nge-chip off pemain-pemain ini. Masing-masing pemain dari Persija berhasil menumbangkan pemain-pemain dari Bonkers, dan flawless didapatkan oleh Persija dengan post plan mereka yang rapi. Ini kayak kebalik ya, Persija mereka jadi attacker, mereka plan ke arah side B, dan mereka kayak ngajarin ke Bonkers ini jalannya post plan yang benar. Dimana dari Famous dia nggak ngebiarin pemain-pemain dari Bonkers ini terlalu nyaman untuk ngejagain spike diffusernya. Dia main deket, main bener-bener gambling banget, dan Flix juga dia secara inisiatif dapetin Garage, berhasil dapetin 1 kill dan udah nggak ada smoker lagi tadi, jadi udah terlalu sulit. Kalau misalkan dari Bonkers sendiri mereka mau melakukan sneaky diffuse seperti apa yang dilakukan oleh Persija di half sebelumnya.
Yap, Ardio early pick langsung mendapatkan kill ke arah Famous yang tadi nggak sadar dan nggak tahu bahwa Ardio langsung membeli satu buah operator. Harus hilang daya gedor dari pemain Persija, yakni seorang Famous yang harus hilang, minimize terspot oleh drone, sedikit melakukan green wall agar dapat memainkan angle-angle cheeky, tapi Persija tampaknya akan berusaha untuk melakukan sedikit decision making tentunya. Masih berusaha untuk mendapatkan orb ini bagi seorang Ior yang tentunya akan nge-unlock satu buah lockdown yang bisa digunakan untuk round-round selanjutnya. Dan kali ini tentunya kehilangan Famous akan sedikit sulit, tapi Ior akan berusaha untuk mendapatkan setidaknya satu frag atau dua frag bahkan. Oh oke, commit ke arah A tampaknya di sini lockdown akan diinisiasikan. Dan itu artinya Nos dan juga Tix akan terpanggil untuk melakukan early rotation, tapi Ardio masih bisa berbicara dengan killnya ke arah Flims lagi-lagi operatornya. We know what this man can do. Sementara itu pemain-pemain dari Persija masih bersikeras untuk melakukan push ke arah A-side. Skrull bertemu juga dengan seorang Rosefa yang harus untuk bangka dan Ardio. Fantastic hold dari pemain-pemain Bonkers. Bener-bener nggak ngasih ruang. Meski tadi lockdown yang diinisiasikan oleh Ior harus go to waste. Ya ini Sentinel rasa duelis Erdu jawabannya. Iya. Iya ngepick deket banget karena Sewers itu udah double swing, tapi kayaknya nggak expect sama sekali kalau Erdu tuh berani banget untuk ngejaga di angle tersebut. Dapetin satu kill, langsung rendezvous balik dan nggak bisa di-trade sama sekali, bahkan triple kill berhasil dia dapatkan. Dan karena triple kill tersebut akan mempersembahkan satu angka lagi bagi Bonkers, 10-7 skor. Sementara sekarang Erdu akan menjaga dari arah seaside, melihat ke arah Silong. Persija mulai mengisi terlebih dahulu ke arah mid. Flinch yang akan jadi garda terdepan mengandalkan Boombot sekarang untuk nge-clear ke arah Garage. Famous juga akan ikut. Belum ada smoke yang dibuka ke arah window Garage. Flinch akan nge-clear angle demi angle. Masih ada trademark, tentunya dia akan cabut. Tidak ingin mengambil resiko yang begitu besar. Bermain dengan tempo yang kembali diperlambat. Nampaknya side sih kali ini yang akan menjadi tujuan menarik bagi pemain-pemain dari Persija. Smoke mulai dipersiapkan dari pemain-pemain Persija sekarang. Mulai diturunkan dan Flinch kembali mengisi Garage bersama juga dengan Famous. Dua choke point sudah dikuasai. Dan inisiasi akan dilakukan sekarang. Flinch sudah mengambil kendali dan harus tumbang di tangan Tix. Famous mampu mendapatkan 2 kill karena Tix dan juga Erdu. 3 melawan 4 sekarang dan showstopper available. Langsung dilontarkan ke arah spawn. Tidak mampu mendapatkan korban sama sekali dan minimize. Iseng-iseng berhadiah. Mampu mendapatkan Famous 3 melawan 3 sekarang. Retake harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonkers. Tapi post plan sudah diinisiasikan oleh Persija dengan 3 pemain diinisiasikan ataupun diinvestasikan dari arah long. Nos masih punya paint shells, tentu akan dilempar. Ior mampu mendapatkan kill karena minimize, tapi masih ada Molly. Nos mampu mendapatkan Asteris 2 melawan 2 sekarang dan Scroll tumbang menjadi 1 melawan 2. Serai Recon dibuka dan posisi dari Nos pun terbaca. Dia masih punya paint shells kembali karena berhasil mendapatkan 2 kill. Tapi langsung di swing kali ini. Belum di swing, nampaknya Rosefa yang akan bermain dengan waktu dan Nos pun tumbang 11-7. Persija kembali mendapatkan angka perlahan namun pasti mulai memperjauh gap angka antara timnya dan juga Bonkers. Yep, ini post plan yang cukup manis dari Persija. Mereka nunjukin bahwa mereka juga memiliki post plan setup yang menurut gua nggak kelihatan dari Bonkers tadi. Karena mereka setelah ngeplan, khususnya di B-side, mereka benar-benar sedikit clueless mungkin bagaimana kemudian mereka akan nge-approach post plan-nya. Tapi tadi seperti yang lo bilang tadi, dan ya Nos demikian, tapi at least Persija semua pemainnya sedang nyala-nyalanya di sini dan akan masuk ke round yang ke-19 kali ini dengan penuh harapan tentunya untuk Persija Esports agar dapat melangkah lebih jauh lagi. 2 round lagi adalah menjadi agenda utama bagi Persija. Tour de force dari Ardio sudah dibuka dan ada 3 pemain yang langsung mencoba untuk nge-wallbang posisi dari Ardio tentunya. Flinch pun begitu juga dengan satu buah turret dari Ior yang berusaha untuk berjaga-jaga di arah double door. Sementara itu Flinch akan berusaha untuk mengeksploitasi arah midnya dan A-side bahkan juga berusaha untuk dikunci, tapi lihat Flinch
udah berusaha untuk melakukan plan tapi gagal. Nggak langsung commit dashing out tentunya akan sangat berbahaya. Ardiu lagi-lagi spicy kill dengan Tour de Force-nya langsung rendezvous out dengan aman. Hunter's Fury dibuka, terbutakan seorang Flint bahkan di situ terkena efek dari Hunter's Fury. Nos bahkan ikut juga dalam pesta kill tersebut, menyisakan Famous dan juga Astralis berdua saja masih bisa berbicara dalam 1 kill. Famous kill yang kedua untuk Persija Esports di situ 3 melawan 1 Famous. Everything is on you, my boy. Dengan bulatnya yang connect ke kepala Ardiu lagi-lagi. Famous, this guy never disappoints, dan this guy always have the skills to take it all di sini 1 lawan 2. Famous terkena tag dari Recon, dari drone tersebut. Akan coba di pincer movement, tentunya nggak bisa. Famous berusaha untuk scrap round tersebut, tapi lagi-lagi pincer movement yang sangat manis dari Bonkers berusaha nge-shutdown seorang Famous yang sedang kerasukan. Nggak bisa terkontrol di sini. Famous lagi-lagi. Oh my god, untungnya tadi scroll sih. Dia nge-drone itu agak jauh, jadi nggak ke-cancel drone-nya. Nggak kena damage dari facials, tapi ini... Oh my god. Look at this. Oh, Ya, no. ya udah, ini Famous lah ya. Ya udah gitu. Famous ya udah, terima aja gitu Erdu digituin Famous kan. Tapi ya untungnya ini sih ada pincer movement yang disiplin dilakukan oleh Bonkers untuk menutup ronde tersebut. 11-8 skor sementara. Persija tidak memiliki ekonomi yang diunggulkan. Flinch akan menggunakan Blade di ronde kali ini. Erdu akan menjaga dekat dengan Judge dengan senjata one hit one kill juga. Beside B sudah berhasil dikuasai. Flinch sudah mengambil ke arah Gong dan Minimize tidak sadar sama sekali atas posisi tersebut. Dan Nos langsung membuka showstopper ke arah backside, mampu mendapatkan 2 kill. Begitu pun yang ketiga ke arah Gong dengan Vandal di tangan, menyisakan Ior dan juga Rose of Fire. Tapi Ior mampu mendapatkan Nos. Sayangnya dia tidak memiliki senjata yang bisa dia andalkan, menyisakan Rose of Fire seorang diri yang langsung saja ditumbangkan oleh Erdu. 11-8 menjadi 11-9. Perlahan namun pasti Bonkers mulai mengejar ketertinggalan mereka. Tapi Persija itu adalah ronde yang cukup sulit untuk dimenangkan karena mereka tidak memiliki senjata yang bisa mereka andalkan. Yap, Rosafai pun masih memiliki Hunter's Fury, tapi ya dia tahu betul it's not worth it karena memang 1 melawan 3, 1 melawan 4 bahkan adalah agenda yang cukup sulit. Dan ya dia langsung menyerahkan diri ke seorang Tix yang tadi bisa nge-execute Rosafai. Dan kita masuk ke round ke-21, masih tipis-tipis lagi nih, terpaut 3 angka. 1 round lagi untuk match point oleh Persija. Lagi-lagi kali ini menjadi A-side yang akan tuju. Agresif push oleh pemain Bonkers 3, bahkan yang nge-push adalah Resurrection tapi Flinch bersama dengan Orbital Strike. Ini masih bisa menjawab, tapi ada Orbital Strike yang dapat di situ 2 kill bahkan untuk pemain-pemain Persija Esports. 3 bahkan di situ. Lockdown diinisiasikan. Tix dan Ardiu masih bisa berusaha untuk nge-stop defuse ataupun push ini. Ior sudah masuk dan itu artinya Ardiu seorang diri dengan operatornya yang harus sedikit demi sedikit mundur karena adanya lockdown. Tapi tentu Ardiu akan berusaha untuk mencoba menggali round yang sudah hilang ini tampaknya bagi sisi Bonkers, atau mungkin dia akan melakukan saving. Masih berusaha untuk nge-spot out pemain-pemain dari Persija Esports. Masih berusaha untuk masuk dengan operator yang terkena, tapi ada 1 buah tag dari turret Ior, dan itu artinya Bonkers akan kalah round ini karena Ardiu akan melakukan saving, dan itu artinya match point bagi Persija Esports. Push yang sangat cepat, dan ya tadi sebenarnya ada agresivitas dari Bonkers, ngirim 3 pemain, ngeluarin Resurrection juga, tapi Asteris bener-bener responsif banget dengan Orbital Strike-nya, berhasil ngeluarin ultimate tersebut dan akhirnya bisa ngunci pemain-pemain Bonkers terkena Orbital Strike, dan ya Persija mendapatkan advantage tersebut. Ya sayang banget sih tadi terlalu commit fight menurut gue dari Tix. Ke arah Sewer sana nggak ada alasan sebenarnya untuk commit fight ke arah Ior. Karena Tix sendiri masih punya Orbital Strike yang bisa dia gunain kapan aja untuk nge-cancel lockdown yang dikeluarkan oleh Ior. Karena Ior tuh cuma sendirian dari arah Sewers. Terlalu agresif menurut gue karena posisi dari Erdu pun jauh banget. Gak bisa nge-backup posisi dari Tix yang udah bener-bener kekunci mati. Otomatis lockdownnya bisa aktif terus-menerus. Dan sekarang kita akan kembali masuk ke dalam pertandingan. Seraya time out sudah selesai. Waktu kembali berdetik. Dan Persija tampaknya mereka akan mengambil kendali terlebih dahulu ke arah A lobby.
secara perlahan. Namun pasti sekarang The Double Duelist mulai mengeluarkan utility demi utility, tapi ada Erdu yang menjaga dari arah long. Recon sudah dibuka tapi masih ada Boombot sekarang bakal dipick tentunya Erdu yang begitu tajam menggunakan operator. Mampu mendapatkan famous drone akan dibuka oleh Rosefy untuk membaca posisi dari Erdu. Tidak ketahuan dan tentunya Erdu hasil mendapatkan kepala dari Ior dengan operator 3 melawan 5 sekarang. Dan triple kill dari Erdu, Flinch pun tumbang. Begitu mulai keempat quad kill oleh Erdu. Menyisakan Rosefy seorang diri. Oblivious atas apa yang terjadi kepada teman-temannya. Udah terlalu sulit. Ini harusnya udah confirm round untuk Bonkers 10-12. Ya, Ardu lagi-lagi. That's why they call him the Australian Sniper. Dapat 4 kill. Begitu saja langsung numbangin semua pemain Bonkers, pemain Persija dengan snipernya dan langsung aja scroll, shutdown. Rosefy, Sova, killing Sova di situ, sesama Sova. Dan 12-10 kali ini semakin mendekat untuk overtime. Apakah kita akan masuk overtime lagi? Karena memang bener-bener ini Bonkers dan Persija dua-duanya bener-bener mental bagus, fighting spiritnya ada, bener-bener berusaha. Dan ini 4 kill dengan snipernya, dengan operatornya tajam banget. Famous yang kill pertama sih yang gila karena bener-bener tipis banget angle-nya, di balik smoke juga dapat langsung rendezvous. Bener-bener safe banget untuk pemain-pemain dari tim Bonkers di sini. Dan Asteris bersama dengan teman-teman akan berusaha untuk masuk ke arah side fast hit. Ada Hunter Fury juga dikeluarkan oleh seorang Rosefy tapi minimize, dapat kill kalah Flinch dan Flinch harus tumbang sang entry fragger dari sisi Persija Esports. Sementara itu at least seaside control sudah dimenangin, orbital start dibuka dan Famous bermain bandel tapi ditangkap oleh seorang Pix. Double kill bahkan Rudesmo. Pix lagi-lagi bermain sangat gila. Rudesmo bahkan scroll juga karena memanfaatkan satu buah tagging dari drone. Rosefy nggak bisa berbuat banyak dan Bonkers memperkecil kedudukan mereka, memperkecil margin mereka kali ini. Satu round terpaut satu angka. Apakah kita akan menemukan overtime yang ketiga kali ini? Ini ekonomis yang jadi pertanyaan. Yes. Apakah Persija mereka masih bisa buy atau enggak? Karena tadi ngeliat dari buy-nya mereka itu udah desperate buy. Karena ada beberapa pemain yang nggak bisa pakai senjata sama sekali. Jadi di ronde terakhir Persija kita harus menunggu sampai overlay-nya ini selesai. Dan kita harus ngelihat apakah Persija ini punya senjata-senjata yang bisa mereka andalkan di ronde sekarang. 23 kill dari Erdu menjadi pemimpin scoreboard di server kali ini. Lagi-lagi Persija dari arah minimap kita sudah bisa melihat 5 pemain mulai bersiap-siap untuk melontarkan serangan ke arah side A. Recon sudah dibuka ke arah A long, Flinch ngambil angle agresif. Hunter Fury akan dibuka oleh Scroll. Masih belum bisa membaca siapapun dan ternyata mampu mendapatkan Famous. 4 melawan 5 sekarang. Advantage pemain ada di tangan Bonkers. Yor mulai creeping in ke arah sewers tapi masih ada wall yang didirikan Flinch. Menjadi garda terdepan sekarang. Ada 2 pemain yang masih menjaga ketat dari arah side A. Jumping spot juga dilakukan oleh Scroll di sini. Yor perlahan namun pasti mulai mengambil sewers. Tapi lagi-lagi contact play akan dilakukan. Namun 3 pemain yang menjaga dari Bonkers. Dari arah side A-nya. Dengan crossfire yang sudah diciptakan minimize. Terkena smoke kali ini. Tapi slow akan dia keluarkan. Nos akan menjaga dari arah trafficking. Mampu mendapatkan 2 kill. Dan itu dia. Regu tembak dari Bonkers akan membawa pertandingan ini ke overtime. Lagi-lagi overtime. Harus dikeluarkan untuk kedua tim ini. Overtime gaming ya guys ya. Dan kita masuk ke overtime di sini. Holding yang sangat kuat tapi Scroll bisa nge-shutdown Famous dengan Hunter Fury-nya. Nos lagi-lagi. Holding yang sangat baik dari pemain-pemain Bonkers. Dan kali ini tentunya angin berubah ke Bonkers karena Persija kehilangan lead yang cukup substansial tadi. Tapi kali ini they let it all slip. Dan overtime yang ketiga dari 3 map yang kita mainkan pada siang hari kali ini. Tentunya hari yang sangat panjang. Baru match pertama. 12 sama untuk kedua tim. Dan kita masuk overtime yang pertama. Tentunya Bonkers akan memulai jalannya penyerangan. Tim Beacon yang akan menjadi bantuan untuk ngegedor-gedor pintu dari double doors. Nope.
juga mengeluarkan satu buah bombot untuk nge-clear angle-angle tipis, tapi Nox yang terkena tag di situ 73 HP tapi langsung di-heal oleh seorang Minimize yang langsung ada untuk seorang Nox. Sementara itu Ardiu bertemu dengan pemain-pemain Persija tapi belum ada contact shot. Flinch terkena dorongan dari satu buah Sky Smoke, tentunya akan bermain di balik smoke tersebut tapi akan memilih untuk mundur karena sangat berbahaya. Dia hanya memiliki satu buah dash dan satu buah cloudburst glass cannon operator yang tentunya akan menjadi gamble bagi seorang Flinch. Dibantu dengan drone, bertemu dengan Ardiu, akan melakukan pick tampaknya enggak karena Ardiu langsung mundur. Tapi look at Ior, udah berada tap round. Flinch dengan kill sangat penting ke arah Ardiu, langsung nge-rotasi tapi Ior pasal itu tersebut akan menunggu Flinch berkali yang kedua. Ior bisa dia mengutuk rotasi kali ini. Ior dapat kill sangat penting bagi Persija. 4 melawan 2 kali ini. Tix dan Scroll harus berdentum dan berdansa. Ior spike carrier down. Ior triple kill. Bapak Jangkar Indonesia bangunkan monumen untuk Ior karena dialah yang memenangkan round kali ini untuk Persija. Sound kill time yang tepat untuk Ior. 13-12 dan Persija satu round lagi menuju ke knockout stages. Tapi Flink juga di situ dengan double kill operator sangat clutch. Everyone is stepping up dari sisi Persija. Yap, Ior manis banget tutupnya tadi untuk match point di overtime 13-12. Tapi ini masih belum usai, masih belum berakhir tentunya untuk Persija ataupun dari Bonker sendiri. Sekarang glass cannon akan digunakan oleh Erdu menjaga di arah garage. Posisi yang begitu tidak ter-expect selama ini. Dan Flinch miss the shot, terpaksa harus membuang dashnya di sana. Famous membuang satchel, terpaksa harus melepas angle tersebut tentunya dari Erdu. Scroll sendiri melakukan jiggle dari arah long, ada drone yang dibuka. Nge-tag Scroll terpaksa harus mundur sekarang, di mana pemain-pemain dari Persija mulai mengisi ke arah long. Namun bala bantuan mulai datang dari Bonker sendiri. Dan side A sudah dipastikan clear kali ini, seraya Recon juga sudah dibuka ke arah backside. Planting akan dilakukan dan 5-man retake akan diinisiasikan. Scroll mampu mendapatkan Flinch yang memang sudah tertag ke low HP dengan shock dart. 4 melawan 5 sekarang drone akan dibuka untuk membaca posisi di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Persija. Scroll juga masih punya Recon yang bisa digunakan untuk pemain-pemain Bonkers melakukan push. Nos jadi garda terdepan langsung nge-swing, nge-clear angle demi angle. Wall mulai dibuka. Aseris mampu mendapatkan kill, tapi tiba-tiba saja Bonkers datang dan menjadi regu tembak. Pemain-pemain dari Persija semuanya tumbang, menyisakan Rose of Fire seorang diri. Memang berhasil untuk menumbangkan satu orang saja yaitu Nos. Tapi apa daya, masih ada 3 pemain yang aktif dari Bonkers. Belum usai, 13 sama overtime akan kembali dimainkan. Switching sides. Overtime yang kedua tentunya di map kali ini. Di Bind 4 kali overtime, di Fracture 2 kali overtime, dan kali ini di Heaven bahkan masih bisa bernafas untuk tim Bonkers. Dan ya, Persija tadi saat ingin menginisiasikan plan, ada satu buah shock dart yang sangat manis dilontarkan oleh seorang Scroll yang tadi ngagagalin plannya, dan Bonkers langsung nge-call time out di sini. Memang laga itu mati jika mereka slip up sedikit pun. It all comes down to the mistakes yang mereka bikin. Kalau bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan minor, dan yang harusnya nggak salah, mereka harusnya bisa langsung kapitalisasi hal tersebut. Tapi kedua tim tentunya nggak luput dari kesalahan, dan ini comes down to tim mana yang bisa mengecilkan kesalahan tersebut. Lagi-lagi Bonkers mencoba untuk menghancurkan double doors courtesy dari Steam Beacon yang dimiliki oleh seorang Tix di situ. Sementara itu Nos akan berusaha untuk mengambil kontrol mid lagi-lagi, menjadi prioritas utama bagi tim Bonkers yang memang gemar bermain di arah mid. Sementara itu ada Flinch yang masih standby di arah sebelah kanan. Di situ shock dart dilontarkan untuk menghancurkan perintilan dari Ior yang mungkin ada di situ. Arambot juga, tapi Arambot dari Ior berada di luar. Sementara itu drone akan nge-spot Ardiu yang langsung TP out dengan rendezvous-nya. Tempo masih sangat slow di sini untuk kedua tim. Famous early pick tapi kalah dengan Nos yang lebih sigap. Lakukan Sun sebentar tunggu Minimize akan buka rotation. Astrix harus tumbang. 3 melawan 5 kali ini begitu saja.
flipping its heads, dan kali ini Minimize sudah mengambil kontrol dari arah B-side, tapi Rosify seakan-akan menerka bahwa ada seorang Minimize di situ. Iyor bahkan masih bisa menjawab dengan 2 kill juga dari Flinch yang tadi berkontribusi menambah kill feed. Rosify double kill sangat penting untuk memperpanjang Persija di sini. Tix, orang yang terakhir yang harus melakukan clutch 1 lawan 3 sangat sulit bagi Tix tentunya, karena memang Rosify masih memiliki Hunter's Fury, tapi Tix masih bisa menjawab 1 kill yang bisa menjadi permulaan, tapi Rosify triple kill. Holding yang sangat baik oleh Rosify yang tadi sempat kehilangan advantage bagi Persija Esports, langsung diselamatkan oleh Rosify yang tadi mendapatkan double kill dan langsung menutupnya dengan triple kill. Advantage untuk Persija kali ini 14-13. Nih. Rinding ya ngeliat momen demi momen, ronde demi ronde, kill demi kill yang didapatkan oleh pemain-pemain Persija. Lagi-lagi mereka berhasil membalikan keadaan dan sekarang match point kembali diamankan oleh Persija. Erdu, glass cannon dari Ada Sewers. Nge-lockdown side A seorang diri. Menegrach. Sekali lagi akan dihancurkan double doorsnya. Smoke mulai dibuka, Nos sudah membuang pen shells untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Persija. Secara perlahan mulai diambil kembali dari arah Grudge. Tapi ada wall yang dibuka oleh Minimize untuk nge-cancel push yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Persija. Smoke sudah pudar kali ini dari pemain-pemain Persija. Perlahan namun pasti mulai mendekat. Lagi-lagi wall akan menutupi pandangan dan juga menahan pergerakan pemain-pemain dari Persija. Recon sudah dikeluarkan, Tix masih menahan, mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula Minimize dan Tix double kill karena Flinch. 2 melawan 4 sekarang, tapi Asteris datang dari arah long, mampu mendapatkan 2 pemain menjadi 2 melawan 2. Sekarang Seraya Iyor mampu mendapatkan scroll, membuat pertandingan menjadi 1 melawan 2. Dan Erdu tertinggal seorang diri saja untuk melakukan retake clutch. Lockdown pun aktif, dibuka oleh Iyor, membeli waktu yang cukup lama kali ini. Erdu pun harus merespek lockdown ini. Mau tidak mau, waktu mulai terkikis. Spike terus berdetik. Persija hanya butuh 1 angka lagi. Sementara itu Erdu, posisi sudah pasti dan ada double pick dari Persija. Asteris akan menutup dengan triple kill dan 15-13. Persija